7 fakta penangkapan Nia Ramadhani, dari tekanan hidup hingga protes senjata api. Pesinetron Nia Ramadhani bersama suaminya Ardiansyah Bakri ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu lalu karena terjerat penyalahgunaan narkotika, yaitu sabu. Penangkapan terhadap keduanya berawal dari terciduknya sopir pribadi mereka yang berinisial ZN. Polisi mengungkap sejumlah fakta terkait penangkapan Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri di kasus narkoba. Salah satu yang terungkap adalah kondisi Nia Ramadhani saat ditangkap. Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat, Kompol Indra Wieni Panjioga mengatakan, Nia Ramadhani masih dalam kondisi terpengaruh narkoba pada saat ditangkap. Nia Ramadhani ditangkap pada Rabu 7 Juli 2021 sore. Pas diamankan masih dalam pengaruh narkotika karena paginya habis makai. Ketangkapnya kan sore, kata Panji saat dihubungi Detikcom. Nia Ramadhani ditangkap di rumahnya di Pondok Pinang, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Setelah polisi menangkap sopirnya ZN. ZN ditangkap ketika hendak menyerahkan sabu kepada Nia Ramadhani. Sopir ditangkap di depan rumahnya NR, jelas Panji. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 0,78 gram sabu dari ZN yang diakuinya adalah milik Nia Ramadhani. Polisi lalu menggeledah rumah Nia Ramadhani dan mengamankannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Setiba di Polres Jakarta Pusat pada Rabu malam, Nia Ramadhani menghubungi suaminya Ardi Bakri. Ardi Bakri kemudian datang menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam pemeriksaan, Nia Ramadhani mengaku memakai sabu bareng Ardi Bakri. Mereka dites urin dan hasilnya pun positif mengandung metamfetamin. Dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut. Tes urin menyatakan positif mengandung metamfetamin atau sabu-sabu, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus dalam jumpa pers. Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan sopirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tadi malam, polisi membawa ketiganya ke rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakri untuk dilakukan penggeledahan kembali. Polisi memeriksa kamar Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, namun tidak ditemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan kasusnya dalam penggeledahan tersebut. Panji kemudian mengungkap kedekatan sopir dengan Nia Ramadhani. Menurut Panji, ZN sudah lama bekerja dan menjadi orang kepercayaan Nia Ramadhani. Sopirnya sudah lama kerja dari sebelum NR nikah. Sudah pasti kepercayaan, bukan hanya akrab, ujar Panji. Polisi kini masih menyelidiki kasus tersebut. Pada Kamis malam, polisi melakukan penggeledahan di kamar Nia dan Ardi Bakri. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri serta sopirnya ZN telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Nasib ketiganya ditahan atau tidak akan ditentukan setelah 3 kali 24 jam pasca penangkapan. Berikut merupakan 7 fakta dari penangkapan Nia dan Ardi oleh kepolisian. 1. Pakai sabu karena tekanan hidup. Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri mengaku sudah mengkonsumsi sabu sejak 5 bulan terakhir. Kepada penyidik, menantu dan putra pengusaha kawakan Abu Rizal Bakri itu mengaku memakai sabu karena banyak mendapatkan tekanan hidup selama masa pandemi COVID-19. Penyampaian awal, memang di masa pandemi dia menggunakan sabu, apalagi banyak tekanan kerja, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Pusat. Nia mengaku membeli sabu sebanyak 1 klip dengan harga 1,5 juta rupiah. Barang haram itu dibeli melalui sopirnya ZN dan dikonsumsi bersama sang suami Ardiansyah Bakri. 2. Konsumsi sabu bersama suami. Kepada polisi, Nia mengaku tindakannya mengkonsumsi sabu sudah diketahui suaminya.
Bahkan, Nia mengatakan Ardi juga ikut mengkonsumsi barang haram tersebut. Saat ditangkap pada Rabu malam 7 Juli 2021, Nia mengaku baru mengkonsumsi sabu bersama Ardi pada pagi harinya, sehingga saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi, keduanya masih dalam pengaruh obat-obatan terlarang itu. Dengan kondisi tersebut, polisi masih kesulitan menggali keterangan Nia dan Ardi. Keduanya juga baru bisa dihadirkan ke hadapan awak media pada esok harinya setelah efek narkoba yang digunakan berkurang. 3. Polisi tak percaya jumlah sabu yang ditemukan hanya 0,78 gram. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Indra Wieni Panji Yoga mengatakan pihaknya tak percaya bahwa Nia dan Ardi Bakri hanya menyimpan 0,78 gram sabu saja. Oleh karena itu, pada Jumat dini hari, pihak kepolisian kembali melakukan penggeledahan di rumah Nia Ramadhani yang berada di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kami nggak percaya barang bukti hanya segitu, sabu 0,78 gram. Kami cari betul, ujar Panji. Panji menjelaskan penggeledahan dilakukan selama beberapa jam dan selesai pukul 02.00 dini hari. Mengenai hasil penggeledahan itu, Panji enggan membeberkannya lebih lanjut ke media. Saya nyatakan penyelidikan ini belum selesai, ujar Panji. 4. Nia dan Ardi beli sabu dari sang sopir. Panji menjelaskan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri selama ini tak pernah melakukan pembelian sabu secara langsung kepada para bandar atau pengedar. Dari hasil penyelidikan terungkap sosok sang sopir pribadi yang berinisial ZN selalu menjadi perantara. Iya betul, dia selalu menyuruh ZN yang beli, ujar Panji. Panji menjelaskan dalam transaksinya yang terakhir, Nia membeli sabu sebanyak 1 klip seharga 1,5 juta rupiah. Sabu tersebut kemudian dinikmati oleh Nia dan Ardi sesaat sebelum ditangkap polisi. Selain itu, ZN mengaku selama ini tak pernah bertemu langsung dengan penjual sabu, sebab modus transaksi mereka dengan cara mengambil sabu yang disembunyikan di satu tempat. 5. Abu Rizal Bakri angkat suara. Pengusaha Abu Rizal Bakri melalui juru bicara keluarganya, Lalu Mara Satria Wangsa, mengatakan sudah memaafkan Nia Ramadhani dan putranya Ardi Bakri. Hal ini Ical, panggilan Abu Rizal Bakri, menyampaikan tak lama setelah menantu dan putranya tertangkap. Pak Ical menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan yang harus dihadapi, yang sabar, yang tabah, ujar Lalu. Lalu menjelaskan Ardi dan Nia sudah menyampaikan permohonan maaf kepada ayah dan ibunya atas kasus ini. Pihak Abu Rizal Bakri pun menyatakan mendukung penuh proses penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus yang menimpa anak dan menantunya. Mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan narkoba, keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku, ujar Lalu. 6. Pengacara protes polisi yang menangkap Nia bersenjata api lengkap. Kuasa hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, WOD Nur Zainab, menyatakan protes terhadap anggota kepolisian yang menggerebek Nia Ramadhani di kediamannya pada Rabu malam. Penyebabnya WOD keberatan anggota polisi yang menggerebek kliennya tersebut membawa senjata api. Itu kan sangat berlebihan, ini kan korban ya. Mereka hanya menggunakan dan yang ditemukan hanya 0,78 gram, ujar WOD. WOD mengatakan minimnya jumlah sabu yang ditemukan menjadi indikasi kliennya hanya pengguna narkoba dalam kasus ini, bukan pengedar. Sehingga tindakan membawa senjata api saat menggerebek Nia dianggapnya berlebihan. Tidak perlulah menggunakan senjata api, apalagi itu ada perempuan ya, seorang ibu, kata WOD. 7. Pengajuan rehabilitasi. WOD Nur Zainab mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan rehabilitasi ke Polres Metro Jakarta Pusat.
Hal ini menurut Waode karena kedua kliennya hanyalah korban dalam kasus narkoba sabu-sabu ini. Semoga dalam waktu dekat ini assessment dari pihak kepolisian dan bisa diberikan rehabilitasi, ujar Waode. Ia menjelaskan rehabilitasi yang pihaknya ajukan merupakan hak setiap pengguna narkotika. Hal ini, kata Waode, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di pasal 54. Ingat ya, ini korban harus diberikan pengobatan medis sehingga mereka nanti bisa kembali ke masyarakat dengan rehabilitasi sosial, ujar pengacara Nia Ramadhani Waode.